Nah, selanjutnya kita menuju ke gejala atau manifestasi klinis. Untuk manifestasi klinis itu nanti dibagi dua. Ada yang dia sifatnya non-kardiak atau gejalanya itu bukan di spesifik bagian jantung, tapi bagian yang lainnya. Ada juga nanti manifestasi klinis atau gejala yang kardiak atau gejala yang memang ditunjukkan di jantung. Nah, untuk manifestasi klinis yang non-kardiak itu dia dibagi lagi teman-teman. Ada yang gejalanya itu pada saat dia masih toksisitas akut atau yang sifatnya masih pendek, cepat gitu ya dalam waktu yang singkat. Ada juga yang non-kardiaknya pada saat dia sudah terjadi keracunan yang sifatnya kronis atau udah panjang waktunya ya. Dan juga di non-kardiak ini ada lagi gejala yang bisa ditunjukkan atau diperlihatkan oleh nilai abnormal dari elektrolit ya. Yang pertama dilihat dulu dari yang sifatnya akut atau yang keracunannya masih bersifat jangka pendek atau singkat ya. Yang pertama awal-awal itu dia tanpa gejala. Jadi menit-menit awal sampai beberapa jam setelahnya itu dia tanpa gejala ya. Kemudian yang kedua gejala toksisitasnya adalah gejala yang umum sebenarnya. Gejala ini tuh umum dialami oleh toksisitas jenis apapun ya. Makanya untuk dioksin ini memang kita itu agak sulit melihat gejala yang tampak pada orang. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, misal dicek elektrolitnya, dicek kadar digoksinnya di serumnya. Karena memang kalau tampak dari luar atau fisiknya dari gejala yang dia keluhkan atau gejala yang terlihat itu memang tidak spesifik, oh orang ini keracunan digoksin. Karena gejalanya itu gejala umum orang yang keracunan gitu ya. Mual muntah, nyeri perut, jadi berasa ada yang ingin dikeluarkan, begah dan sebagainya gitu ya. Kemudian apalagi kelelahan, bingung dan kelemahan ini dia ketika sudah mencapai central nervous system atau sistem saraf pusat. Jadi merasakan malaise kayak tidak ada ingin melakukan aktivitas, bingung karena confused gitu ya, karena tadi dia udah menyerang SSP dan juga merasakan yang namanya kelemahan gitu ya. Kemudian kalau dia sudah kronis itu biasanya juga gejalanya itu sama seperti yang di akut gitu. Hanya saja biasanya gejalanya memang ada ikutannya atau tambahan gejala-gejala lain yang sifatnya agak berat. Tapi gejala yang kronis sama yang akut itu dia hampir-hampir sama aja. Kayak gangguan GI, mual muntah, rasa begah dan sebagainya gitu ya. Nah, ikutan-ikutannya ini yang kemudian bisa kadang menyertai itu misalnya delirium. Delirium itu seperti kayak orang kebingungan juga, tapi lebih kepada maybe kayak berhalusinasi gitu ya. Jadi ya dia kayak semacam orang bingung tapi lebih yang seperti ada berhalusinasi macam-macam gitu. Kemudian kebingungan, disorientasi, dia tidak tahu ini hari apa, tidak tahu ini di mana, tidak tahu temannya siapa dan sebagainya, apa yang dia lakukan itu disorientasi. Terus nyeri kepala, headache, halusinasi tadi sudah di delirium, kemudian yang kejang, tapi ini pun jarang terjadi gitu ya. Terus kemudian ada lagi gejala, nah ini yang sebenarnya lebih tepat untuk kita lakukan, yaitu adalah dengan melakukan pengecekan pada kadar elektrolit, di mana biasanya akan terdeteksi hiperkalemia ya. Oke, mungkin di sini di Goldfrank itu sudah ada berapa nilai dari kalium yang dikatakan hiperkalemia. Kita akan lihat dulu ya. Di sini dia belum menyebutkan ya. Yang jelas dia bilang adalah untuk hiperkalemia ini sebenarnya adalah prediktor atau tanda yang lebih kuat atau lebih jelas dan lebih direkomendasikan dibandingkan dengan hanya melihat gejala mual muntah dan sebagainya gitu ya. Oke, next lagi.
Ini adalah gejala yang kemudian dia lebih ke kardiak atau jantung. Pertama, dia akan terlihat atau manifestasinya adalah terjadinya bradydysrhythmia. Bradydysrhythmia itu adalah dysrhythmia adalah nama lain dari aritmia atau kelainan pada irama jantung. Brady itu yang sifatnya turun. Jadi irama jantungnya itu turun ya. Jadi irama jantungnya itu rendah. Nah, kenapa bisa terjadi bradydysrhythmia ini? Karena adanya peningkatan tekanan pada nodus SA dan AV. Kalau teman-teman masih ingat yang namanya pacemaker, di mana pacemaker itu adalah suatu alur untuk memacu jantung gitu ya, alur listrik. Kenapa kok jantung itu bisa berdetak atau berdenyut, itu namanya pacemaker. Nah, itu di situ ada yang namanya nodus SA dan AV. Nodus SA dan AV itu fungsinya, kalau si SA itu dia sebagai genset pengalir listrik, sedangkan si AV itu adalah si penerima aliran listrik. Nah, jadi di situ ditekan oleh si digoxin ini, sehingga yang terjadi adalah tadi dysrhythmia, akan tetapi brady rendah ya, irama jantungnya melemah. Itu yang akut. Sedangkan kalau yang kronis gejalanya adalah sama, bradydysrhythmia juga, jadi sama seperti akut. Tapi untuk yang di kronis ini gitu ya, kadang ketika kita mengobati si dysrhythmianya ini dengan atropin, jadi untuk mengobati irama jantung yang tidak teratur itu kita pakai atropin. Biasanya teman-teman juga bisa buka nanti di golongan obat anti aritmia. Kita pakai atropin, dia di kronis ini tidak memberikan efek yang begitu baik ya. Tapi kalau di akut masih ada harapan diberi atropin terus ada perbaikan. Tapi kalau di kronis biasanya dia setelah diberi atropin dia kurang memberi efek yang baik atau efek yang kita inginkan gitu ya. Itu untuk manifestasi klinis atau gejala pada keracunan digoxin. Nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya diagnosa dari keracunan digoxin itu bisa kita tegakkan, atau mungkin klinisi ya gitu, para dokter di lapangan dia bisa menegakkan bahwa seseorang ini terdiagnosa keracunan digoxin. Yang pertama, konsentrasi dari serum digoxin. Konsentrasi serum digoxin itu biasanya rata-rata di atas 2 mikrogram per mili, walaupun di sini dikatakan di Goldfrank ya halaman 547, di sana dia mengatakan kadang-kadang orang itu bilangnya keracunan digoxin itu antara 0,5 sampai 2,0 mikrogram per mili ya. Nah, di situ jadi kadang-kadang orang tuh udah ketika diukur terus misalnya nih 1,5, nah itu dibilang keracunan, padahal salah. 0,5 sampai 2 itu masih therapeutic range-nya. Jadi masih efek terapi yang diberikan gitu ya. Kita katakan keracunan kalau memang ketika kita cek ya darahnya dan terdeteksi bahwa kadarnya itu lebih dari 2 mikrogram per mili, dan diukurnya itu pada saat 6 jam setelah ingesti atau pada saat setelah 6 jam dia mengkonsumsi si digoxin tersebut ya. Nah, kemudian di sini dikatakan juga yang ada di bawah ini memang tidak saya highlight, nanti saya langsung simpulkan buat teman-teman, bahwa katanya kalau kita mau mengukur digoxin itu atau mengukur konsentrasi digoxin itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan kita mengukur free digoxin, jumlah digoxin yang bebas di darah. Free digoxin artinya adalah obat yang bebas dan tidak berikatan dengan albumin. Ingat ya teman-teman, obat itu pertama kali dia berikatan dulu albumin sampai di terminalnya, sampai di tempat tujuannya, baru dia nanti lepas menjadi obat bebas. Nah, obat bebas inilah yang kemudian memberikan efek. Nah, cara mengukurnya yang pertama kita bisa mengukur kadar digoxin yang bebas, yang tidak berikatan dengan albumin. Atau kita mengukur yang total digoxin. Ya, jadi mengukur yang total digoxin, baik itu yang digoxin bebas maupun yang digoxin terikat dengan albumin. Jadi total semua. Nah, ada 2 cara ini. Di sini dikatakan katanya dia itu lebih menyukai
yang free digoxin. Jadi dia lebih menyukai mengukur kadar yang free digoxin atau digoxin yang bebas, bukan yang total digoxin. Kenapa? Kok dia tidak menyukai mengukur yang total digoxin? Di sini dikatakan bahwa nah ini dia. Nah, kadang kalau misalnya nih kita memberikan suatu antidotum, nanti kita akan bicara juga antidotum dari digoxin ini ada namanya yaitu digoxin spesifik FAB gitu ya. Itu dia merupakan suatu antibodi yang memang tujuannya mengikat keracunan digoxin. Nah, kadang gitu ya, digoxin yang bukan bebas, jadi digoxin yang di dalam darah gitu ya, itu dia terikat dengan si antidotumnya ini, terikat dengan digoxin spesifik FAB-nya ini. Di sini bisa dilihat. Jadi after the use of digoxin specific FAB within the intravascular space, di dalam cairan intravaskular, jadi sudah ada obat yang dimasukkan antidotum, kemudian si digoxin ini berikatan nih sama si obat tersebut katanya. There is a large elevation in total cardioactive steroid. Akhirnya apa? Membuyarkan pengukuran yang seharusnya total digoxin tadi. Jadi nggak terukur karena dia sudah berikatan sama antidotumnya, sudah berikatan sama digoxin spesifik FAB-nya gitu ya. Jadi sini dia bilang because karena the cardioactive steroid atau si digoxin ini tadi is drawn from the tissues and complexes with the antibody fragment. Thus trapping the cardioactive steroid in the intravascular space. Menjebak, trapping itu menjebak. Jadi si FAB-nya tadi menjebak dalam artian berikatan sama digoxin, dijebak nih di dalam cairan intravaskuler. Sehingga ini nggak terdeteksi yang di dalam intravaskuler ya. Dimana kalau kita mengukur kadar suatu obat pasti yang diambil dari serum darah, ya kan? Kalau dia terjebak di dalam intraseluler, terjebak sama antidotumnya, maka yang terjebak ini tidak dapat terukur, maka dia kurang menyukai ketika mengukur dengan total digoxin. Dia lebih menyukai mengukur si digoxin ini dengan cara free, yang diukur adalah free digoxin atau digoxin bebasnya, gitu ya.